Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Rocky Gerung yang banyak dicintai orang, insya Allah. Mudah-mudahan. Dalam kesempatan ini, orang banyak memahami filsafat itu kumpulan teori-teori dan kata-kata yang bersifat filosofis. Tapi dalam kepentingan sekarang, saya ingin ada filsafat terapan yang mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah kaitan dengan yang berkait dengan tentang penistaan agama. Nah, filsafatnya, basis yang saya pahami adalah kejujuran, kebenaran, keadilan. Nah, bagaimana dalam kesempatan ini klien kami ini kan bermubahalah atau bersumpah untuk memastikan benar atau tidaknya, oleh karena itu nyatanya didakwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana saksi menerangkan filsafat terapannya untuk ketiga pasal tadi itu? Silakan. Oke, saya coba atasi ya problem itu ya, karena filosofi itu nggak berhubungan dengan hal yang praktis itu. Tetapi dalam perkembangan ada disebut applied philosophy, terutama dalamnya etika itu. Logika juga sebenarnya applied philosophy. Saya beri contoh tadi soal pertanyaan, apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika menyewa satu studio di London untuk membuat suara seolah-olah ada kegaduhan mesin perang Amerika itu. Lalu hasilnya dibocorkan ke Jerman. Lalu orang Jerman panik. Seolah-olah ada ribuan pesawat sekutu akan mendarat di Jerman. Padahal itu cuma dibuat di studio. Sebetulnya itu hoax. Tetapi bagi Amerika itu teknik untuk melemahkan lawan. Kita tahu juga Kopassus bikin begituan tuh. Waktu di Aceh direkam itu suara pesawat, suara mesin perang itu disebarkan supaya ada efek katastrofik itu. Jadi yang disebut hoax sebetulnya awalnya adalah upaya untuk mencari jalan membenarkan penyerbuan tuh. Itu kata hoax itu juga kata yang agak aneh di Indonesia tuh. Yang kedua, hoax itu datang dari tradisi akademis. Dulu saya pernah terangkan pada seorang profesor, kemudian dia ngamuk karena dia nggak ngerti asal usul dari kata hoax itu. Hoax itu dulu kalimat yang diucapkan pertama kali dalam kasus Alan Sokal. Alan Sokal ini seorang ilmuwan, dia nulis di sebuah majalah Amerika, judulnya Social Text. Karena namanya udah terkenal, maka waktu dia nulis dianggap itu adalah benar. Padahal dia lagi nipu sebetulnya. Begitu di sidang, Alan Hoax bilang, salah kalian, kenapa kalian percaya? Jadi itu sebetulnya dimaksudkan untuk menguji apakah pikiran kita itu yang kita selundupkan di dalam kalimat betul-betul benar apa salah. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dungu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan keadaan. Itu intinya tuh. Nah, di Indonesia hoax itu disalahkan pada si pembuat hoax. Padahal hoax dimaksudkan untuk menguji apakah public opinion berlangsung secara setara atau masih bisa diganggu. Jadi ini fungsi hoax dalam bentuk positif. Nah, saya mau terangkan karena selama ini hoax dianggap sebagai hal yang buruk. Padahal itu dimaksudkan untuk menguji. Kan banyak juga dosen yang meluluskan mahasiswanya tanpa diuji disertasinya dengan cara yang sistematis, metodologi. Padahal isi disertasinya hoax. Jadi yang salah ada penguji, karena penguji nggak berani untuk mempersoalkan hal yang yang belum dia kenal itu. Itu soal pertama. Nanti kita lihat apa efeknya pada hoax yang berlangsung selama kira-kira 2 pemilu ini. Yang kedua, istilah hate speech, ujaran kebencian. Kalau saya maki-maki Egy Sujana, itu bukan hate speech itu. Kalau saya maki-maki Presiden Jokowi, bukan hate speech itu.
Demikian juga kalau saya muji-muji Egy Sujana bukan hate speech. Kalau saya muji-muji Pak Jokowi bukan hate speech. Karena hate speech itu di dalam teori hukum dan teori hak asasi manusia, dia terkait dengan peristiwa di masa lalu. Di mana seseorang pernah mengucapkan satu istilah kemudian jadi kerusuhan politik di masa lalu. Kalau saya bilang Anda adalah negro, oh itu hate speech. Karena negro dulu adalah budak. Maka jangan ucapan negro, ucapan aja black people. Teman yang warna kulitnya hitam. Kalau negro itu artinya penindasan. Negro artinya merendahkan orang. Contoh misalnya, kalau saya sebut perempuan nggak bisa berpikir. Di Amerika itu bukan hate speech, di Eropa itu hate speech. Perempuan suka menipu tuh. Di Amerika itu nggak ada soal, di Eropa itu jadi hate speech. Kenapa? Karena di Eropa ada satu peristiwa di tahun 1200-1300 ketika semua perempuan itu diuber-uber oleh gereja Katolik karena dianggap sedang bersekutu dengan setan. Lalu mereka dibunuh. Dianggap perempuan yang tinggal di rumah, kendati dia lagi bikin pekerjaan rumah, pekerjaan tangan untuk dijual, dianggap itu dia sedang bersekutu dengan setan. Karena kecemburuan kaum laki-laki yang tidak bisa berproduksi, yang harganya, kualitasnya lebih baik dari perempuan. Jadi kalau seorang perempuan dihujat di Eropa, itu hate speech. Di Amerika dia bukan hate speech. Saya kasih contoh ya supaya ada applied filosofinya. Satu waktu dalam satu pertandingan sepak bola, hakim garisnya adalah seorang perempuan. Dia bilang bolanya nggak masuk. Lalu dia diolok-olok oleh penonton, oleh tim yang adalah laki-laki tuh. Seandainya hakim garisnya laki-laki pasti masuk tuh. Ini adalah penghinaan tuh. Maka kena pidana tuh karena mengolok-olok perempuan. Di Amerika dalam tahun yang kira-kira sama, seorang perempuan yang mau jadi profesor di bidang matematik di Harvard University diolok-olok oleh rektornya sendiri. Rektornya bilang, ngapain sih Anda jadi profesor tuh? Anda perempuan nggak bisa mikir abstrak. Itu bukan hate speech. Tetapi kalangan feminis Amerika kemudian membuli si profesor ini, namanya Lawrence Summer, bekas Menteri Keuangan Bill Clinton yang kemudian jadi rektor Harvard, ijazahnya pasti asli. Dia bilang begini nih, saya tahu saya berbuat salah. Karena itu walaupun tidak ada hukum, saya menghukum diri saya sendiri. Rektornya mengundurkan diri itu. Karena dia salah secara etis, bukan salah secara pidana. Jadi kita lihat satu istilah yang di kita dianggap hate speech, sebetulnya salah pengertian, genealoginya keliru tuh. Nah saya nggak ngerti kenapa pembuat undang-undang nggak baca the thing called hate speech. Nggak ada semacam naskah akademis untuk memperlihatkan bahwa tidak semua hal itu hate speech. Hanya bila hal itu pernah ada di masa lalu dan menimbulkan kerugian di masa lalu dan diulangi sekarang, itu namanya hate speech. Saya kira itu awalnya. Ya, penajamannya begini. Dalam konteks bukan hoax tadi. Karena hoax itu dari si penerima tadi. Nah, pertanyaan seriusnya, ini sudah dituduh hoax. Yang mengatakan hoax si penerima. Dalam hal ini jaksa mendakwa. Apakah ini tepat secara keilmuan filsafat yang Anda terangkan tadi? Saya terangkan tadi genealogi dari hoax fungsinya untuk memancing kebenaran aslinya apa gitu. Jadi hoax sengaja disebarkan untuk tahu yang benar apa kalau begitu. Kalau misalnya saya nggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini, bahwa ada 300 triliun uang beredar di Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Saya bilang, Anda hoax loh Pak Mahfud. Terus dia bilang buktikan. Saya nggak bisa akses itu. Yang punya akses cuma Pak Mahfud. Kan itu soalnya kan. Jadi ada bahaya juga kalau nanti Pak Mahfud bilang, oke nanti saya buktikan bahwa itu nggak hoax. Sama juga, kalau saya bikin hoax saya akan buktikan. Saya bisa buktikan, tapi butuh waktu kan. Jadi poin saya, hoax itu diajukan untuk memancing perdebatan sebetulnya, bukan untuk menghina. Karena itu Pak Mahfud dalam kasus ini, walaupun itu kita anggap hoax, tapi kita anggap oke, dia jadi whistleblower lah, kira-kira begitu kan. Ya, kepastian pikiran yang saya inginkan adalah ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah dipenjara. Oke. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran,
tapi faktanya justru di penjara. Kesalahan apa dalam berpikir di sini? Salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi dipertengkarkan, lalu dituduh aja itu hoax. Kenapa dituduh hoax? Mumpung ada pidananya kan? Kan lebih efisien duduk hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya juga itu problem serius. Di universitas itu problem serius. Iya. Kan Jadi, mestinya apakah ini bentuk kedunguan? Coba ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Pasti. Yang Tenang, kedua, tenang, tentang kebencian. Kalau kebencian dan juga sekaligus penistaan agama, Gus Nur ini ulama, di penjara dicintai, suruh khotbah Jumat dan segala macam. Antara realita dengan tuduhan tidak nyambung. Bagaimana menerangkan filosofisnya? Tentu ada semacam sinopsis di kepala jaksa terutama untuk memperlihatkan kemampuan dia membekuk seseorang. Kan jaksa selalu datang dengan prinsip bahwa saya bisa beku Anda. Hakim datang dengan prinsip saya bisa menegakkan keadilan. Pengacara datang dengan prinsip saya bisa membebaskan terdakwa. Jadi kalau itu sama argumennya, nggak ada soal, pengadilan bisa buktikan. Tapi yang terjadi sekarang, sistem pengadilan kita di dalamnya ada jaksa, ada pengacara, ada polisi. Yang terjadi adalah penghukuman, bukan pengadilan. Pengadilan mulai dengan narasi, diskors. Kita bahas sama-sama the thing called hoax tadi apa itu? Hate speech itu apa? Tetapi karena mau efisien, maka Anda langsung buka KUHP aja. Padahal sebetulnya hal yang bisa dibicarakan secara demokratis nggak perlu KUHP. KUHP itu adalah final atau solusi terakhir lah. Kalau masih bisa bercakap-cakap buat apa? Kita lagi masuk dalam restoratif justice, di mana percakapan lebih penting daripada penghukuman. Kan future law kita, apa bahasa latinnya itu, ius constituendum, kita adalah menuju ke situ. Jadi seharusnya ada percakapan, dan kita tahu kalau saya terangin di filsafat politik, semakin banyak ada KUHP, artinya semakin kurang demokrasi itu. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan tetangga saya untuk sekedar, daun mangga Anda ada di tempat saya, saya buang ya, tapi saya bisa ambil dong mangga sedikit di situ kan enak kan? Bukan langsung keluar dengan KUHP, Anda mencemari halaman saya, maka saya bawa Anda ke ruang sidang. Itu berhenti persahabatan antar warga negara tuh. Apalagi ini soal publik yang seharusnya dipercakapkan aja kan, atau paling nggak bikin seminar lah supaya jelas, nggak usah dibawa dalam pengadilan itu. Saya usulkan itu ya. Ya, kemudian kenyataannya yang seharusnya tidak masuk ruang pengadilan hari ini masuk. Padahal juga sudah kita buktikan 22 orang saksi, 5 ahli, 17 fakta. Semua tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Ini kaitan dengan ijazah soalnya. Maka pertanyaan seriusnya, kok jadi bertele-tele gitu loh. Kan harusnya kalau mengacu kepada 143 dari dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap. Ini kan nggak ada ijazah aslinya kan berarti tidak jelas. Maka ada klausul harusnya ini kasus batal demi hukum. Tapi kenapa terus berlanjut? Fenomena apa? Psikologi, hak asasi manusia dan lain sebagainya Anda bisa mengerti? Untuk jelaskan ini. Coba saya terangkan dulu ya. Saya mau terangkan soal ijazah, padahal saya nggak punya ijazah tuh. Saya nggak punya ijazah. Tapi saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Nggak ada yang persoalkan itu. Karena ada kepercayaan bahwa saya punya pengetahuan. UI minta saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Satu waktu tanya, Pak Rocky mana ijazah Anda? Anda yang undang saya, kenapa Anda tanya ijazah saya loh? Kecuali saya mendaftar, saya tunjukkan. Anda yang perlu. Tapi ini soal administrasi. Nah itu masalahnya, soal administrasi. Kalau administrasi, silahkan cari file saya. Kan Anda yang keluarin, mestinya ada file Anda. Kalau ijazah saya robek, bagaimana coba? Jadi dalam soal ijazah tadi, itu bisa Pak Jokowi. Yang mau kita persoalkan ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir? Yang mana? Ya pasti tanda beliau pernah sekolah. Iya, kalau pernah berpikir saya nggak yakin dia pernah karena berpikir. Itu yang kita persoalkan. Cuma maksud saya begini, brother. Untuk
konteks ijazah ini diperlukan ketika mendaftar capres Ya itu sebabnya saya sebut administrasinya diperlukan. Tapi sebetulnya kan yang nggak dan berkonsekuensi logis hukum. Ya kan itu. Bagaimana menerangkannya? Ya. Sampai hari ini tidak terbukti. Sekarang, kalau itu soal administrasi, palsu atau tidak palsu dibuktikan di mana? Pada tanda tangan, pada nilai, itu bisa dipalsukan. Yang paling bagus buktikan bahwa kimia dari surat aslinya itu beda dengan kimia kertas yang dipegang Pak Jokowi. Ya bikin aja pembuktian forensik kan. Yeah. Kan ijazah itu ada kertas khususnya tuh. Yeah. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Dan ukuran lamanya juga. Yes, itu bisa dilakukan. Udah, kami udah analisis ajukan. karbon. Mana bukti forensik ijazah asli Jokowi? Atau setidaknya Jokowi datangkan ijazah aslinya ke sini. Oke, itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan itu. Ngapain sih tanya-tanya tuh? Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden, dia bisa abaikan. Kan orang palsuin ijazah sekarang menurut hukum nggak ada soal kok. Tetapi justru karena beliau kepala negara, maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara silahkan berbohong, oke, itu urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record. Tadi saya lewat SDN 26 di situ. Yeah. Tulisannya begini nih. Membaca hari ini, memimpin hari esok. Waduh. Di SD 26 tadi, di dekat sini, begitu tulisannya. Di bawahnya, aktifkan narasi itu. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang, kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir. Tanda saya pernah membaca ada ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara. Sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Yeah. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Waduh, ada perencanaan kejahatan. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Nah, kalau demikian, apa logika psikologisnya tanggung jawab moral bagi si pejabat itu? Karena dia presiden. Apa? Ya, kalau nggak bisa dikriminalkan, ya tunggu aja pemilu berikutnya kan. Tetapi kan ada poin di dalam hukum bahwa berbohong bagi pejabat publik itu apa pasalnya coba? Kan ada undang-undang apa TAP MPR waktu reformasi, etika pejabat publik termasuk di dalamnya nggak boleh berbohong. Ya. Maka maksud saya, logika psikologisnya apakah dia harus menyatakan mundurkan diri atau apa? Itu tanggung jawab moralnya bagaimana pejabat seperti itu? Ya itu namanya moral call dari seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin ada prinsip noblesse oblige. Semakin noble, obligasinya semakin tinggi. Semakin dia mulia, dia punya kewajiban moral untuk pertanggungjawabkan bahkan hal-hal yang nggak pernah dipersoalkan. Apalagi dipersoalkan. Jadi sekali lagi ini prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan. Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Iya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Iya. Kan itu dasarnya kan. Lalu orang tanya kenapa mengundurkan diri? Ya karena ijazahnya palsu kan gampang. Tapi Jadi, faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana ya menilai? itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Sekarang karena dari pihak individunya tidak demikian, sekarang dalam proses persidangan sebenarnya ada klausul yang bisa dia ini sidang di stop, sidang ini tidak bertele-tele, tergantung kewenangan hakim di dalam konteks menentukan bahwa ini udah tidak sesuai dengan dakwaan. Saya bayangkan misalnya setiap presiden Indonesia dia punya semacam hak untuk memperoleh noblesse oblige ketika dia lengser itu, lengser ke Prabon nggak segala macam kan dia tetap akan dipanggil Master Presiden itu. Di Amerika kan udah pensiun pun Master Presiden, Master Ambassador gitu.
Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden tuh. Bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah, satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan itu. Lalu ternyata itu kacau. Kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama. Lalu orang persoalkan lagi, oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu, atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini bahwa Pak Jokowi udah dapat stigma. Nah, stigma itu berbahaya bagi bangsa. Apa bahayanya? Ya, semua orang akan menganggap bahwa pemimpin Indonesia itu tukang bohong. Setiap kali ada pemimpin yang buruk di negeri ini kan. Jadi kita mau hindari stigma itu. Supaya stigma itu tidak berlanjut berabad-abad, buktikan di sini. Kan simpel kan? Harusnya begitu ya? Ya harus begitu. Ya. Saya ucapkan itu sebagai normativity di dalam moral call. Jadi panggilan moral itu menuntut dia secara honesty untuk bilang ini sebetulnya yang kalian persoalkan. Daripada ribut-ribut, kan gampang. Jadi dalam konteks ini bisa bedakan nggak antara kabar dan berita? Karena ini konteksnya dengan kabar dan berita. Sehingga ini menjadi berita nantinya kan bahwa Jokowi ijazahnya palsu atau tidak jelas. Dengan tidak jelas kan berarti sudah dipersoalkan. Dengan dipersoalkan ini kan juga jadi masalah besar buat bangsa Jadi ini. justru itu, begitu diputuskan dia jadi berita. Sebelum diputuskan dia jadi kabar. Dan kabar yang paling buruk adalah kabar angin. Nah, jadi gitu ya, antara kabar dan berita begitu. Ya, sekira Ahmad ini bisa lanjutkan. Makasih. Terima kasih Bang Oke, silakan Egy dilanjutkan. Sujana. Izin majelis. Oke. Saudara ahli, dalam proses pembuktian itu ada hal yang sifatnya empiris dan transenden, dan kemudian hal yang sifatnya empiris tadi dibuktikan dengan satu asumsi, praduga, keyakinan, tapi tanpa melihat fakta. Saya ingin ahli menerangkan bagaimana semestinya kita untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya empiris, faktual, bisa diindra. Bukan kebenaran yang sifatnya transenden yang kita tidak bisa mengindranya begitu. Nanti kami kaitkan dengan proses pembuktian begitu. Satu kebenaran transenden itu datang dari sekuensis logis. Artinya tanpa harus membuktikan datanya itu pasti ujungnya benar itu. Prinsipnya dalam logika, many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi kendati datanya nggak ada, kalau reasoning kita, nalar kita lurus, pasti kita ketemukan. Tapi itu penemuan itu diperoleh oleh reasoning, bukan oleh fakta gitu. Jadi kalau kita kesulitan untuk membuktikan, pakai akal aja. Akal itu bisa dibantah oleh akal juga pada akhirnya. Tetapi dalam soal yang Anda tanyakan tadi, kalau dia pembuktian sebab akibat, kalau saya tahu akibat, saya bisa kendalikan sebelumnya supaya sebab itu tidak menimbulkan akibat kan. Jadi bisa terjadi percakapan sebelumnya untuk menghindari kausalitas itu berujung pada kriminalitas kan, begitu dasarnya. Jadi reasoning kita, kalau kita utuh mempercakapkan sesuatu, lama-lama barang yang tertutup itu dia popping up, dia membuka dirinya sendiri. Nah, tanpa asumsi itu nggak mungkin kita buka. Jadi percakapan, narasi yang ada di publik sekarang di Yesapal itu akan membawa kita pada tesis bahwa ya ada yang palsu sebetulnya. Tapi buat apa sih dibicarakan itu? Walaupun memang kalau nggak pernah dibuktikan, tuduhan itu akan berlanjut terus. Kan sayang asumsi itu ada terus kan, Pak Jokowi palsu tuh. Nanti kalau Pak Jokowi satu waktu lengser, lalu orang bilang itu tukang palsu lewat di depan kita, kan nggak enak sebagai bangsa kan. Mending selesaikan soal itu. Undang aja percakapan baru di luar sidang, kan masih ada waktu tuh. Iya. Baik, tolong terangkan, karena begini, ada dua isu yang sebenarnya objeknya sama, tapi tarikannya dianggap berbeda. Bagi warga negara, menyampaikan pendapat, apapun pendapat itu, terlepas dalam pendapat itu ada yang benar, ada yang keliru, warga negara memandang ini sebagai hak konstitusional, karena dijamin dalam pasal 28. Tapi ada semacam fenomena, bahkan secara faktual, sejumlah aktivis, sebut saja Edi Mulyadi, Syahganda Nainggolan, Jumhur, dan yang lainnya, narasi-narasi kebebasan berpendapat itu sekarang ditarik menjadi seolah suatu kejahatan. Misalkan dianggap sebagai kebencian, hoax atau menyebar kebohongan, bahkan dianggap ini menerbitkan keonaran.
saya ingin beri batasan yang konkret. Apakah hal-hal seperti itu adalah hak konstitusional yang dijamin konstitusi, atau sebenarnya memang kejahatan? Kalau ini memang kejahatan, hukum saja semua orang berpendapat, begitu. Waktu kita pindah dari sistem kerajaan pergi pada sistem republik, semua hal yang sifat privat itu kita hentikan kedudukannya. Raja tidak boleh lagi klaim bahwa dia punya tubuh privat. Begitu pindah republik, raja itu hanya punya tubuh publik, namanya presiden itu. Sekarang KUHP kita campur ulang itu tuh. Menghina presiden artinya menghina martabat Jokowi. Nggak ada di dalam teori filsafat hukum itu. Tubuh privat raja terpisah dengan tubuh privat presiden terpisah dengan tubuh privat publik. Jadi kalau dia orang publik, seluruh publik boleh menghina dia. Itu konsekuensinya. Lain kalau dia melekat di dalamnya tubuh privat. Menghina raja artinya menghina pribadi raja. Itu mungkin abad 7 udah hilang itu dalam percakapan. Bahkan kalau kita belajar teori filsafat hukum itu, di abad-abad 13 itu kata konstitusi artinya hak membunuh raja. Jadi bayangkan pada waktu itu bukan sekedar menghina raja, membunuh raja. Karena tadi raja itu pindah ke wilayah publik, maka dia mesti nggak ada baju di dia, mesti dibuka semua bajunya tuh. Karena dia orang publik. The public man ini yang berhak untuk mempersoalkan dan netizen itu. Jadi jangan kalau netizen mengkritik itu dianggap sebagai itu pidana. Nggak ada pidana di bila politik. Ini kan soal politik kan. Masa ada pidana politik? Lo politik itu berubah karena perubahan kekuasaan. Nanti ada balas dendam jadi. Jadi saya mau pastikan bahwa hak berpendapat itu dimaksimalkan dan dijamin maksimal di ruang publik. Nah kalau seseorang di ruang publik dihina oleh publik, nggak boleh dikriminalkan. Dan itu kebebasan mutlaknya di situ tuh. Anda boleh caci maki seseorang itu, marah bahkan, Anda boleh mulut Anda itu tiba di depan hidungnya, nggak ada soal. Yang penting jari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya. Begitu Anda sendu, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privatnya, maka Anda kena pidana. Ya karena itu Presiden siapa kemarin tuh Macron dilemparin telur busuk itu nggak biasa saja. Biasa begitu. aja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ tuh. Siapa lagi tuh? Donald Trump dihina habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi jadi orang publik. Kan orang publik nggak boleh tutup-tutup kan. Dia mesti betul-betul ini res publica, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Baik. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau menghina anaknya presiden nggak juga, itu nggak masuk akal juga. Jadi nggak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah kan begitu. Baik. Ini saya melihat ada fenomena. Dulu kita mengenal dasin ansih, aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada kelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan orang kemudian dianggap melakukan kejahatan karena dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Terlepas ini juga debatable keonaran. Saya mau tanya, apakah kemudian ruang nalar kita itu tidak bisa eksis hanya karena belenggu bahwa segala hal yang berkaitan dengan aktualisasi ide pemikiran tadi akan menjadi kebohongan, akan menjadi sara, dan juga akan menjadi kebencian, sehingga kena pasal yang dalam pengamatan saya ini menjadi pasal langganan ya, 14, 15, 28, dan 156. Silahkan terangkan. Gini, banyak hal yang dalam waktu kemudian dievaluasi sebagai bukan kejahatan. Pada akhirnya begitu nanti itu. Jadi kita mesti antisipasi. Coba saya kasih ilustrasi ya. Yang paling klasik adalah membahas ide republik. Di dalam drama Shakespeare, Anda tahu ada lakon yang namanya Brutus, Julius Caesar. Di situ diterangkan Julius Caesar dibunuh oleh Brutus.
Lalu kita caci maki Brutus, bahwa Brutus membunuh Julius Caesar. Belakangan kita evaluasi, kenapa Brutus membunuh Julius Caesar? Karena Julius Caesar mengatakan dia pemimpin republik, maka dia perlakukan orang secara setara. Keadilan dia tunjukkan. Brutus pegang janji Julius Caesar. Akhirnya Julius Caesar jadi seorang otoriter. Julius Caesar ini kaisar yang hidup kira-kira abad pertama atau abad pertama sebelum Kristus itu, 100 tahun sebelumnya. Julius Caesar mengkhianati ide republik, maka dia ditusuk oleh Brutus itu. Sekarang di dalam riset belakangan, Brutus dianggap sebagai seorang yang berhak membunuh Julius Caesar. Kan Julius Caesar berbohong terhadap ide republik. Jadi Shakespeare mungkin akan bikin lakon baru supaya Brutus nggak disebut-sebut sebagai orang yang berkhianat. Kan? Yang berkhianat justru Julius Caesar. Karena itu istilah it is you Brutus, Anda ternyata ya. Oh memang Brutus akan bilang, memang saya. Karena saya berniat untuk membunuhmu karena kau mengkhianati prinsip yang kita pegang bersama-sama. Brutus dan Caesar bikin perjanjian bahwa kita akan bikin republik ini baik. Caesar berkhianat, maka Pacta Sunt Servanda tidak berlaku lagi. Perjanjian itu tidak berlaku karena Rebus Sixtantibus sudah berubah tuh. Hal-hal yang diperjanjikan sudah berubah tuh. Itu prinsip di dalam prinsip hukum pact must be served. Jadi ada hak etis untuk mempersoalkan peristiwa itu kriminal atau bukan. Dibunuhnya Caesar itu menunjukkan bahwa Brutus dan gengnya itu ingin menegakkan kembali etika publik. Gampang bacanya. Itu kan parameter yang digunakan adalah logika yang kemudian mengoreksi satu pandangan sebelumnya. Nah, ini ada konteks yang berbeda. Kita memahami hukum kita sangat legisme gitu, positivis, sehingga ya hukum itu undang-undang. Dan kemudian ada pandangan yang menyatakan sepanjang secara legisme itu undang-undang masih ada, kebohongan itu dianggap kejahatan, ya masih berlakulah hari ini. Terlepas undang-undang itu sudah lama sekali tidak pernah diterapkan. Saya ingin tegaskan demikian. Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini tidak pernah ada ya, kasus di era-era sebelumnya. SBY pun tidak ada, Megawati tidak ada, bahkan zaman Orde Baru tidak ada. Kemudian ada entah ini penyelundupan atau aktualisasi penerapan yang seolah-olah segala hal yang terkait dengan pendapat itu menjadi suatu kebohongan. Dan memang seksi dengan pasal kebohongan ini, ancamannya 10 tahun sehingga bisa menahan, walaupun sebenarnya bisa dengan pasal 27. Maksud saya, subjektivitas penegakan hukum yang bisa dikendalikan oleh kekuasaan ini kan berbahaya bagi rakyat. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan kepada penegak hukum? Hal-hal yang demikian itu bisa berdampak kepada hak dasar rakyat, hak konstitusional rakyat yang bebas menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, saya kasih ilustrasi dulu ya supaya kita ada real fact di situ. Kira-kira sebulan lalu saya naik gunung ke Surya Kencana, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Rakyat di situ, kepala desa di situ datang ke saya bilang bahwa kami mau digusur karena akan ada penambangan panas bumi di situ di kawah Gunung Gede itu. Saya bilang, terus kalian ngapain? Kami ketakutan itu. Terus dia tanya pada saya, ini kepala desa lulusan SD. Gini Pak Rocky, kalau saya foto seseorang yang lagi mengukur tanah kami, kena ITE nggak kami? Anda bayangkan, rakyat di situ sampai segitunya takutnya. Udah frustrasi. Jadi bagaimana hegemoni dari ITE itu masuk pada kepala desa yang sederhana, yang dia cuma ngurus kentang dan cabai sawit di situ, takut untuk motret. Saya tanya, kenapa Anda takut? Nanti saya dituduh menghalang-halangi pekerjaan. Dia sebut itu disosialisasikan sebagai proyek strategis Presiden Jokowi. Dipakai nama presiden di situ. Jadi menyebut proyek strategis Presiden Jokowi, rakyat ketakutan, bahkan untuk melaporkan. Jadi yang Anda terangkan tadi itu udah berlaku sampai tingkat bawah. Undang-undang ini jadi monster. Padahal tadinya undang-undang ini dibikin untuk menghalangi transaksi elektronik yang merugikan negara. Nah sekarang transaksi elektronik dalam bentuk korupsi nggak ada, pakai cash, nggak pakai lagi undang-undang ITE itu kan. Jadi ini undang-undang yang udah dipalsukan berkali-kali, justru dipakai sekarang untuk menghalangi orang yang kritis. Kan konyol di situ kan. Ini undang-undang dungu itu. Iya. Problemnya bahwa lagi-lagi karena asas legalitas ada semacam saya menyebutnya otoritarianisme
aparat penegak hukum yang berdalih pada adanya legalitas. Walau nanti pada praktik penegakannya muncul ada gium tangkap duluan, bukti belakangan, dan akhirnya ada semacam pemilihan dan penetapan pasal-pasal yang dikaitkan dengan pasal lain agar bisa melakukan penahanan. Contoh kalau ini penghinaan kan bisa saja pasal 27 Undang-Undang ITE, tidak perlu pakai 28. Tapi saya melihat intensi penggunaan pasal 28, pasal 14 itu lebih tinggi karena memang ada subjektivitas di sana bisa untuk menahan. Sebenarnya fenomena apa ini penegakan hukum yang seperti ini secara filosofisnya? Kenapa nggak diambil prinsip minus malum? Yang minusnya aja, kenapa yang maksimalnya? Kan jaksa bisa pilih, ya saya tuduhkan yang paling lemah aja deh, bisa transaksi di ruang pengadilan kan. Kenapa mesti ambil yang tinggi itu? Karena ada prinsip bahwa pidana terakhir itu adalah pidana pamungkas. Kan itu nalarnya bagaimana? Perselisihan antar warga negara dipasangkan pidana tertinggi itu ngaco. Jadi keakraban berwarga negara hilang dong. Fungsi dari percakapan itu untuk membatalkan pidana justru tuh. Jadi kasih sesuatu yang bisa orang tahu, oke, ada kesalahan, tetapi jaksa karena dia bijak, dia tuntut aja yang paling lemah tuh, bukan tuntut paling tinggi. Itu peradaban demokrasi begitu, supaya dimungkinkan kita bercakap-cakap sebagai warga negara tuh. Kalau saya lihat jaksa, kita ragu, kita mau diapain tuh? Sama seperti lihat polisi sekarang, itu polisi lagi problem, sehingga dia takut lihat masyarakat sipil sekarang. Ya. Jadi hal ini yang kalau itu didalilkan, kita masih hidup di dalam tradisi yang disebut sebagai inkuisisi. Pengadilan di zaman Romawi yang tuduh dulu suruh dia buktikan itu. Saya mau hukum mati Anda, buktikan bahwa Anda gak akan mati, padahal udah mau dibunuh itu. Kan tesis itu masih berlaku pada praktek kejaksaan kita itu. Sifat inkuisisi itu. Balas dendam, menghukum sekeras-kerasnya itu. Tubuh orang dianggap sebagai bagian yang harus dipamerkan di dalam ruang publik yang disebut the festival of torture. Abad 14 begitu. Semua penjahat itu kalau dihukum kurang, dia mesti dipamerkan, digantung, dibakar tuh. Festival of torture, festival kekerasan. Ini negara Pancasila, bagaimana ada festival of torture? Ya. Saya kutip fakta-fakta. Jadi ada semacam vonis publik dulu sudah diterima oleh terdakwa atau orang yang baru dalam tuduhan melakukan tindak pidana. Dan dalam proses persidangan bahkan tuduhan-tuduhan itu tidak dimunculkan dalam dakwaan. Saya kasih contoh kasus yang lain, tapi nanti saya kaitkan juga dengan kasus ini. Misalkan dalam kasus terorisme Ustadz Farid Ahmad Uqbah, itu ada tuduhan pendanaan terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penjagaan pendanaan terorisme. Dan itu difestivalisasikan ke seluruh publik melalui media. Dan itu dari penyidik yang menjadi sumber. Dalam dakwaan di persidangan tidak ada pasal itu. Dan ketika ada 3 dakwaan, hanya 1 dakwaan. Nah, saya kembali kepada soal hari ini. Ini juga demikian. Ada core yang berbeda. Kalau memang ini core-nya ITE, semestinya lex spesialis fokus ke ITE. Kalau ada perbedaan pasal, paling ke 27, ke 28. Tapi ini seolah-olah ada motif ingin menjerat terdakwa. Kalau nggak kena pasal ini, cari yang terberat. Ada pasal ITE, ada pasal HOK, ada bahkan penistaan agama. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Itu yang kalau saya simpulkan, ini yang disebut the very philosophy of retaliation, pembalasan dendam itu. Ngapain kita sebagai warga negara mendendam? Kalau antara pribadi mungkin ada dendam karena kultur. Ini urusan publik, apa ada dendam di situ? Atau kalau kita terangkan, Pak Jokowi berbohong nggak pernah kita laporkan pengadilan, paling kita olok-olok. Kami pernah gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hanya untuk apa? Supaya sadar bahwa presiden sebagai kepala negara berbohong pada publik. Semua rencana mulai dari IKN segala macam tuh, kereta cepat segala macam, anggaran yang macam-macam itu promosikan bahwa Indonesia masih bisa masuk investor 1.200 triliun padahal baru sifatnya MOU. Kan kita tahu MOU itu bisa terbang juga pada akhirnya kan. Itu kan bohong semua kan. Tapi kita nggak persoalkan. Iya, ada 2 konsep mohon untuk diterangkan agar kita tidak jatuh pada salah satu konsep yang kita hindari. Ada mahstat, ada rehstat. Dalam konteks rehstat tentunya aparat penegak hukum itu menjadi abdi negara, bukan abdi penguasa. Ketika jatuh negara itu menjadi mahstat, maka aparat penegak hukum bukan lagi menjadi abdi negara tapi menjadi abdi penguasa. Apakah fenomena yang terjadi hari ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan negara kita sudah jatuh kepada mahstat tadi? Udah berlangsung begitu. Bukti ada KUHP. Kalau dibilang apa isi KUHP sekarang, semuanya delik politik yang dihukum tuh. Itu udah makstat namanya tuh.
Kan kalau Rekstad, oke, equality before the law, dan seringkali juga salah diterimakan. Equality before the law bukan kita rakyat sama di depan hukum, bukan. Kita rakyat yang tidak sama harus diperlakukan sama oleh hukum. Itu. Kan saya pasti nggak sama dengan Pak Jokowi statusnya tuh. Tetapi hukum harus bisa saya akses secara sama. Jadi biarin aja ada keragaman status orang, status sosial orang itu pasti berbeda. Kenapa mesti disamain? Yang harus sama adalah hak saya untuk minta diakses oleh hukum. Atau sebaliknya, hak saya untuk mengakses hukum. Di antara orang yang berbeda, aksesnya mesti sama. Itu namanya equality before the law. Yang sering salah dipahami di dalam mulai dari semester 1 mahasiswa kuliah filsafat. Ya, dalam konteks equality before the law ini, harusnya kan antara jaksa dengan terdakwa punya kedudukan yang sama. Salah satunya adalah dakwaan tentang kabar yang tidak lengkap. Tentu dalam konteks mendakwa dengan kabar yang tidak lengkap, seorang aparat harus mendatangkan kabar lengkapnya. Sebagai informasi, kabar yang tidak lengkap itu adalah unggahan buku yang ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover 2. Di sana memuat bahwa Saudara Bambang Trimulyono meyakini ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1 Saudara Joko Widodo palsu. Tapi dalam dakwaan, ketika mendakwa Bambang Trimulyono dan Gus Nurdin sebagai orang yang mengedarkan kabar tidak lengkap atau berkelebihan, dalam dakwaan ini jaksa tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan S1, hanya SD, SMP, SMA. Apakah ini juga berkaitan dengan equality before the law tadi? Ini ada rakyat yang beda-beda, bahkan dengan jaksa yang beda, tapi semestinya kan harus sama di depan hukum gitu. Saya baca itu, bahkan buku pertama Saudara Bambang Tri, saya baca. Pada waktu itu Pak Tito Kapolri bilang buku ini tidak ilmiah. Di depan TV One saya bilang, Pak Tito bukan rektor Universitas Indonesia. Dia bukan the community of the professor. Yang boleh bilang begitu adalah sidang akademis. Mengatakan itu tidak ilmiah, mestinya forum ilmiah, bukan forum Kapolri. Jadi dari awal buku itu saya anjurkan bawa ke UI, diuji di situ, bawa ke UGM, bawa ke Solo, diuji di situ, supaya dinyatakan statusnya, referensinya kurang, datanya palsu, metodologinya kacau, tidak ilmiah. Tapi udah diputuskan oleh Pak Tito waktu itu, cek berita semacam ya, itu. saya pernah menontonnya juga. Saya bikin hoax. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Dari mana ada kesimpulan bahwa itu tidak ilmiah? Kalau begitu, bukunya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, juga tidak ilmiah. Karena nggak pernah diuji di akademis. Isinya retorika tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi semua buku itu kalau dibilang tidak ilmiah, itu hasil keputusan Senat Akademis. Bukan hasil keputusan penguasa. Beda. Jadi standar berpikir kita juga ngaco itu. Karena benci pada seseorang bilang tidak ilmiah, padahal dia sendiri bukan petugas ilmiah itu. Jadi hal semacam itu yang ingin saya ucapkan, supaya semua buku itu harus disebut ilmiah sebelum dinyatakan tidak ilmiah itu. Yang menyatakan itu siapa? Ya orang ilmuwan, bukan pejabat, bukan jaksa, bukan polisi. Kan itu soalnya. Dalam hal ini ada satu buku yang saudara ahli juga sudah pernah membaca, bahkan ada dua versi. Jokowi Undercover 1 itu berkaitan dengan riwayat hidup Joko Widodo. Jokowi Undercover 2 itu berkaitan dengan riwayat pendidikan yang hari ini membawa terdakwa Bambang Trimulyono sebagai terdakwa dalam kasus ini. Namun pada saat yang sama belum pernah diuji dalam forum akademis dan belum pernah ada tulisan pembanding yang melakukan kritik terhadap buku ini. Secara otoritatif dia sendiri dalam kebenaran dan tidak bisa diganggu karena tidak ada yang menguji, tidak ada juga buku yang mengcounter. Saya mau kaitkan dengan kebijakan era SBY. Mungkin saudara Ali masih ingat, Jos tadi contoh bikin buku namanya Gurita Cikeas, dan itu secara elegan oleh Presiden SBY dibantah dengan buku, dan itu juga tidak berimplikasi pada hukum. Praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi hari ini? Itu namanya, kan SBY datang dari kalangan akademis. Dia tahu dalil akademis dibantah oleh dalil akademis supaya dialektikanya muncul. Kan itu yang mestinya terjadi itu, yang nggak terjadi hari ini itu. Sehingga saya beberapa kali diminta
untuk menentukan status akademis dari sebuah disertasi itu. Disertasi nih ya. Saya bukan PhD. Tetapi setiap disertasi ada logikanya. Lalu saya bilang, mudah. Saya baca itu, satu waktu ada disertasi di bidang ilmu fisika itu dari seorang rektor di Universitas Negeri di Sulawesi itu. Pada itu, ini bagaimana ya, kita duga dia palsu. Saya bilang gampang, sini saya baca. Saya baca logikanya itu. Saya bilang kok grammarnya keliru. Mestinya kalimat aktif, kenapa kalimat pasif gitu. Saya anggap bahwa ini dia nggak paham konteksnya. Saya bilang Google aja. Di Google terlihat bahwa itu kutipan dari sebuah tesis disertasi di Austin University Texas atau di mana itu, yang dia copy paste, dia terjemahkan dengan grammar yang kacau karena bahasa Inggrisnya buruk. Maka ketahuan bahwa ini salah, terbongkar akhirnya. Dia dinyatakan sebagai ini palsu. Tetapi karena dia profesor, dikelilingi oleh staf yang juga ingin naik jabatan, dilindungilah dia tuh. Padahal otaknya udah buruk, mentalnya udah kacau, kenapa dilindungi? Itu soalnya kan. Dulu orang protes, Saudara Rocky Gerung bukan dokter kok periksa-periksa disertasi. Lo disertasi itu ada metodologinya, saya ngajar metodologi. Nggak perlu jadi dokter untuk paham logika itu. Baik. Kan soal semacam. Jadi balik pada soal tadi, ya sebaiknya itu sebagai status akademis dibahas, dipertahankan, diejek, dipuji di forum akademis, bukan di pengadilan. Satu lagi, kebenaran secara logika itu kan satu pernyataan harusnya logis, dan diantara saya mau sampaikan proposisi, mungkin tidak. Ini ada orang beragama, agama tertentu, saya sebut Islam. Dia mengamalkan ibadah tertentu, dalam hal ini mubahalah. Dia meyakini mubahalah, ajaran Islam. Dia mempraktikkan mubahalah. Lalu logis tidak, kemudian dia dituduh menistakan agama yang dia yakini itu. Dalam konteks kasus Bambang Trimulyono ini ada salah satu pasal demikian. Saya hati-hati dulu ya, karena ini soal agama nih. Saya terangkan dulu sejarah. Sebulan lalu, seorang profesor sejarah, namanya Paul Johnson, orang Inggris. Ini profesor, dianggap profesor yang paling hebat lah di dunia. Dia meninggal dunia. Salah satu kajian yang dia buat adalah, selama periode modern, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah proposisi-proposisi agama. Nggak bisa dibatalkan. Ilmu pengetahuan berubah, dari Newton pindah ke Einstein, Einstein dikritik oleh Stephen Hawking. Teori filsafat berubah, paradigmnya berubah. Agama nggak bisa berubah itu. Karena ada yang disebut sifat esoterik dari agama itu. Bagian batin yang hanya bisa diakses oleh keyakinan. Ini profesor sejarah, waktu ditanya, Anda percaya Tuhan nggak? Saya nggak bisa jelasin dengan logika, tapi saya percaya. Nah itu nggak mungkin diadili. Karena Anda nggak bisa adili seorang berbohong di dalam doanya tuh. Jadi kalau dia katakan bahwa kesungguhan hati dia ingin membuktikan itu di dalam doa, dalam sumpah itu, dia nggak usah dibuktikan. Kan itu bagian yang paling intim, bagian core de la core, creme de la creme, the core self dari homo religiositas adalah itu. Kalau meminjam istilah Pak Andul, core of the core begitu ya? Ya, core of the core, itu terjemahan dari bahasa Perancis, creme de la creme. Baik, terima kasih Ali. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke rekan saya. Terima kasih Yang Mulia, izin ke rekan sebelah kanan. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan, saksi ahli, dalam persidangan yang sudah dilewati yang panjang. Monggo untuk minum dulu. Dalam persidangan yang panjang sampai pada hari ini. Jadi kita di persidangan ini kan masih memperdebatkan tentang permasalahan kebohongan. Jadi bohong, beberapa ahli kemarin menyatakan bahwa bohong itu harus dibuktikan dengan kebenarannya. Jadi kalau menurut ahli, bagaimana dengan filsafat dari pembuktian kebohongan ini? Saya cari akal dulu ya supaya ada konsep, saya uraikan di situ. Gini. Di dalam logik, bila satu keraguan-raguan berhenti di titik bifurkasi artinya bisa ke kiri bisa ke kanan,
maka kita mesti bikin asumsi itu. Kalau saya menduga itu bohong, maka saya mesti kasih kesempatan yang benar itu ikut jalan sebelahnya. Nanti kita lihat lagi, bifurkasi berikut mana. Jangan-jangan yang bohong ini nyebrang ke yang benar nyebrang ke yang bohong. Jadi berkebalikan. Ya. Mungkin dalam ilmu hukum disebut shifting the burden of truth, shifting the burden of proof. Balikkan beban pembuktian. Tetapi di dalam kasus ini, bohong itu bukan niat individual. Kalau niat individual, saya akan pakai sikap saya yang paling purba, yaitu mencelakakan dia. Itu sikap purba manusia, mencelakakan. Tapi bohong di wilayah publik justru untuk menyelamatkan publiknya. Kalau misalnya, pernah saya bilang bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, dipanggil polisi saya. Saya bilang, ya memang iya, tidak paham Pancasila. Anda mengira enggak? Saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi. Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya. Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika sehingga aparatnya itu suka-sukanya ngerampok APBN kan. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Orangnya protes, kan Pak Jokowi setiap hari ada upacara bendera baca Pancasila. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham itu. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Sila kelima itu sosialistis, welfare, justice, bukan kapitalistis. Yang akumulasi kan. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya itu. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini lebih buruk dari itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang. Kan begitu aja tuh. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila saya dihukum. Lalu orang yang puji Pak Jokowi yang juga sebetulnya bohong, kenapa nggak dihukum? Kan banyak orang yang memuji juga dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Dasarnya etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur gitu. Bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya mau merendahkan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam public policy. Kan itu yang kita mau cegah tuh. Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi. Yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi itu. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, ya begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi dan nggak mungkin dipidanakan partai oposisi itu. Karena itu adalah battle, perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena nggak ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang nggak ada oposisi, di situ terjadi maksta. Itu dasarnya. Baik, terima kasih saksi ahli. Saya lanjutkan untuk pertanyaan. Sepengetahuan kami, sepengetahuan saya pribadi secara pribadi bahwa saksi ahli kan juga sering muncul dalam media-media, bahkan untuk mengkritisi berbagai hal yang menurut dalam sebagian orang mungkin itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi yang mana kita ketahui bahwa di dalam media sosial, sistem media sosial di situ kan ada berbagai macam ungkapan. Jadi suatu respon. Ada respon seperti like, dislike, terus ada yang share, ada yang karena mungkin itu bermanfaat, terus teman-temannya pengen juga itu di-share. Ini ada berita menarik dari sebuah video mungkin yang tadi yang dikatakan saksi ahli bahwa itu dari oposisi seperti itu. Ini bagus ini mengungkap kebenaran. Terus di situ ada komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya. Apakah di situ bagaimana kalau menurut ahli, apakah hal-hal tersebut kalau diksinya adalah kata-kata keonaran, dan kalau kita dalam persidangan hari ini yang keonaran ini kan yang sedang kita kejar, apakah itu betul-betul
menimbulkan efek yang negatif pada masyarakat. Kalau menurut ahli secara filsafat bagaimana? Saya terangkan dulu pengalaman saya. Dulu saya punya Twitter, Pak Hakim. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. Setiap hari saya kasih kritik aja situ. 2,5 juta follower. 3 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, Twitter saya dirampok, dia hancurin. Yang bikin keonaran saya apa mereka? Yang merampok itu yang bikin keonaran. Twitter saya itu dalil akademis. Setiap hari saya kasih kritik dengan dalil akademis. Quotation-nya filosofis itu. Kok dirampok? Karena saya dicitrakan sebagai anti Presiden Jokowi. Apa yang salah kalau anti Presiden Jokowi? Jadi kacau sosial media. Sampai sekarang saya nggak punya sosial media lagi. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, nggak punya Instagram segala macam. Yang ada ya pakai nama saya. Banyak itu. Bahkan Instagram yang pengikutnya mungkin 1 juta orang itu pakai nama saya, dia pakai untuk dagang obat kuat. Ya saya diamin aja, mau diapain, coba nggak ada hukumnya juga kan. Jadi bayangkan misalnya sosial media yang isinya obat kuat tiba-tiba masuk beginian, ya dia mainkan juga sebagai isu aja kan. Nggak mungkin kita tahu bahwa di sosial media itu ada semacam keonaran. Mereka ngakak-ngakak aja tuh. Wah, Jokowi diajak lo, oh itu si Egy tuh apa namanya, matanya belok karena pakai kacamata hitam terus. Biasa aja kan. Olo-olo di sosial media itu nggak real, nama juga sosial media. Bahkan itu bisa isinya hologram di situ tuh, improvisasi tuh. Jadi ngapain tersinggung dengan sosial media? Konsekuensi dari sosial media adalah kita mesti tahan mental, psikologi dan nalar, itu aja kan. Balas saja di situ kan. Ngapain bawa sosial media ke ranah hukum tuh? Kecuali sosial media itu memang dipakai untuk beli preparat untuk riset tentang kemungkinan racun dimasukkan ke macam-macam. Kalau itu dipakai buat kejahatan, orang kalau di sosial media itu bukan kejahatan, itu kegembiraan. Karena nggak ada kepastian pemilu, mending main-main aja di sosial media. Iya. Juga itu termasuk saksi ahli. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa yang pengen kita dengar di sini dari saksi ahli adalah contoh dalam, apakah contoh-contohnya seperti keonaran seperti yang tadi kan disampaikan bahwa komentar dan lain sebagainya itu adalah kegembiraan, luapan ekspresi kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kalau kita bukan kita balik ya, tapi kan ini kenyataan. Kalau seandainya ada permasalahan yang mengungkap mungkin yang saat ini terjadi, bahwa siapa yang memunculkan keonaran, apakah dalam kasus ini apakah Pak Bambang Tri sebagai pembuat buku atau beliau yang dituduhkan ijazahnya palsu? Saya belum pernah dengar reaksi Pak Jokowi yang bisa kita sebut Pak Jokowi membuat ini jadi onar itu. Ya, beliau kan biasa aja tuh. Tetapi secara batinnya saya bisa baca Pak Jokowi terpapar oleh tekanan publik. Karena itu gimmicknya kelihatan, ngumpulin rekan-rekan sesama alumni segala macam itu. Kan itu semacam kecemasan individual. Orang itu titik di mana batas antara kemarahan dan berupaya untuk menenangkan diri ada di situ. Age-nya ada di situ. Total anxiety kalau bahasa psikologinya itu. Nah, kecemasan itu justru diulas oleh netizen. Cie ngumpulin alumni nih ya, jarang-jarang loh Pak Jokowi. Itu kemudian backfire-nya itu, efek backfire-nya itu dimakan lagi oleh talk show, diundang lagi talk show itu. Dibahas lagi di situ tuh, disebutin lagi namanya Bambang Tri, disebut lagi namanya Gus Dur, makin rame kan. Jadi hal yang sebetulnya simple sebagai permainan hermeneutics, usaha untuk saling menafsir aja. Itu bukan keonaran. Talk show masa keonaran dihasilkan lewat talk show? Kalau begitu karena ide yang mesti ditangkap itu kan. Jadi itu sebetulnya kegembiraan yang diakibatkan oleh kecemasan sosial yang luar biasa. Yang mungkin Anda bisa panggil dasarnya psikologi untuk terangin bagaimana memindahkan antara kecemasan individual sebagai Pak Jokowi, dia berubah menjadi kecemasan sosial karena ditonton oleh yang sosial, lalu berubah menjadi delik.
sekarang. Itu kan absurd kan. Ya, pertanyaan saya yang terakhir tentang yang tadi sudah disampaikan dari saksi ahli bahwa equality before the law. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah keadilan. Bagaimana keadilan dari sudut pandang filsafat yang tadi disampaikan bahwa dari sejarah dan lain sebagainya, bahwa dalam filsafat pun juga membahas keadilan. Dan yang terjadi di ruang persidangan kali ini adalah ada sebuah peristiwa yang mana di situ adalah menurut penelitian seorang Bambang Tri secara pribadi itu menunjukkan buku yang hasilnya seperti itu, dan kemudian diundang oleh Gus Nur sebagai seorang YouTuber di situ, seorang ulama, seorang penyebar ajaran agama Islam. Di situ beliau melakukan mubahalah dalam isi buku tersebut, apakah betul atau tidak. Nah, yang saya maksudnya tanyakan adalah keadilan ini adalah menyinggung tentang kedua orang dan tentang bermasyarakat dalam suatu negara. Apakah adil apabila kedua terdakwa ini nantinya akan dijatuhi hukuman yang berat seperti itu? Oke, saya terangkan metodologi berpikirnya ya. Kalau kita, misalnya kalau kita main judi ya. Kalau saya main judi, tail or head, apa namanya, tail or head itu Pak? Iya, kepala burung atau umum? Iya maksudnya kan. Biasanya kita bilang apa tuh? Iya, kalau kita lempar yang jatuh kepala burung atau ekor burung gitu gampangnya ya. Peluangnya 50-50 selalu secara statistik kan. Kalau dia sempurna itu komputasinya itu. Tetapi kalau saya main judi dan 3 kali dilempar yang jatuhnya adalah head, maka saya berasumsi yang keempat adalah head juga. Itu asumsi si penjudi. Maka saya stake. Semuanya saya pasang di situ. Tiba-tiba blank, yang jatuh adalah ekor. Saya ulangi lagi. Karena di dalam berjudi ada prinsip background belief, keyakinan latar belakang. Jadi keyakinan ini tidak rasional, tapi karena saya berkali-kali untung maka saya lakukan itu terus-menerus. Demikian juga dalam kasus dua terdakwa ini. Udah ada background belief di kepala jaksa bahwa dua ini adalah bajingan, dua ini adalah kadron. Jadi background beliefnya udah ada di situ, sehingga terjadilah semacam penyiksaan ide. Walaupun ada ide lain, tapi enggak, mereka itu lakukan itu karena dia kadron, karena dia oposisi itu buruknya. Padahal sebetulnya tadi kita bicara, biarin aja dia sebagai kadron, sebagai oposisi, ucapkan versi dia tentang Jokowi, supaya versi Jokowi nggak dimonopoli oleh cebong kan, boleh aja kan. Jadi duel argumen itu diperlukan sebetulnya tuh. Nah, kasus-kasus macam ini saya tahu bahwa di era coba kalau kasus ini kita bicarakan misalnya sebut aja 2 bulan sebelum atau 20 hari sebelum pemilu, ketika endorsement power Pak Jokowi udah habis itu, ini nggak bakal disidang. Kan pada waktu itu seolah-olah ada asumsi bahwa endorsement power Pak Jokowi masih kuat. Berapa persen waktu itu? 60-70. Sekarang tinggal 14%. Nggak ada gunanya gitu. Satu waktu berbalik, orang persoalkan lagi, buka lagi itu. Jadi itu yang saya maksud. Ada semacam kesepakatan intelektual, kesepakatan Pancasilais, supaya ini diselesaikan tanpa harus ada hukuman. Gampang aja kan. Jadi bagaimana caranya? Ya biarin aja. Sama seperti kasus buku Pak Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental itu, apa namanya, nawacita. Satu waktu dipersoalkan nanti mana yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari nawacita itu, dari asumsi sampai praktek, nggak ada basisnya nawacita itu. Saya baca semua itu. Itu apa kita mau gugat? Ini buku palsu. Kan sama statusnya. Oh isinya ngaco kok, nawacita itu nggak sesuai dengan jalan Jokowi. Kalau begitu kita tanya, Jokowi buku kampanye nawacita atau cita nawa? Yang mana coba? Jadi itu intinya, kalau sesuatu yang didalilkan secara akademis
justru dikerubuti secara yuridis, bahaya di situ. Terima kasih. Ya, Oke, mengingat masih ada? durasi. Oke, masih ada. Oke. Mengingat durasi, saya hanya cukup 2 pertanyaan saja. Oke, silakan. Karena saudara saksi ini merupakan juga public figure, di mana ini juga disampaikan begitu ditayangkan banyak channel ya. Ini tadi saya menyimak di depan. Jangan sampai nanti masyarakat terjebak masuk bui karena statement tadi. Maki-maki bukan hate speech ya. Saya ingin satu contoh konkretnya. Apakah misalkan saya mengatakan pada seseorang, kamu bajingan, kamu lonte, kamu penipu, apakah itu yang dimaksud ataukah dalam bentuk lain? Satu itu sekaligus saja ya. Tadi disampaikan juga di sini terjadinya seperti ini karena ada sebuah dendam ya. Yang ingin saya pertanyakan, ini yang dendam siapa? Dendamnya kepada siapa? Sudah cukup. Terima kasih. Itu soal bangsat, anjing, lonte, segala macam itu di era saya itu biasa betul. Anjing, bagi rokok lu tuh hal biasa. Di dalam era saya itu tuh sangat merdeka kita saling ledek begituan tuh. Udah berapa tahun lu jadi monyet? Biasa aja dia akan jawab. Itu sejak lu jadi anjing. Jadi ada komunitas pengguna bahasa di mana bahasa itu justru memerdekakan pikiran tuh. Itu namanya tuh. Karena manusia adalah language using animal. Pengguna bahasa di dalam satu komunitas tuh. Artinya ini hanya bisa dipakai dalam satu komunitas. Ya memang. Jadi kalau saya ini kan baru berjumpa dengan Bang Rocky, saya sangat senang sekali ya. Terus tiba-tiba saya, Bang Rocky menurut lo itu lonte, kalau ngomong seenaknya gitu, itu bagaimana? Yang ada soal karena saya anggap Anda datang dari era saya tuh, walaupun saya nggak kenal. Saya langsung bilang, ini anak tahun 80-an nih. Gampang aja. Oke. Nggak akan tersinggung saya. Kalau anaknya yang lebih muda bilang begitu, Cukup saya ya, bilang, cukup. Oke. Yang dilanjut tadi, yang dendam itu tadi, Iya. dendam siapa yang dendam, ya. kepada siapa dendam? Ya, Bisa apa dijawab konteksnya, dan- saya nggak- Tadi kan disampaikan. Ya pasti dendam. Bukan, justru ini timbul karena sebuah dendam. Itu yang saya terangkan tadi, ada background belief, ada semacam underlying assumption di kepala jaksa bahwa dua bajingan ini itu adalah hidupnya menghina Jokowi terus menerus. Itu underlying assumption yang biasa aja, boleh aja orang kan sebagai presiden kan dia mesti tahu bahwa penghinanya juga banyak itu. Berarti di sini yang dimaksudkan yang dendam adalah presiden. Presiden nggak dendam, jaksa yang dendam. Baik. Sebentar. Cek. Cukup, saya rasa cukup nggih. 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 Baik. Saya Pak Hakim. Nggih. Pertanyaan Saya sebut jaksa, bukan orangnya ya, tapi sistem penuntutan kita itu penuh dendam, Iya. sistem penuntutan itu. sebelum dilanjutkan tolong penonton tertib bisa duduk enggak ya supaya belakang bisa melihat sama-sama melihat, jangan berdiri gitu ya, enggak tertib ya sidang. Karena saya punya kewajiban untuk tata tertib persidangannya harus ditegakkan di persidangan ini. Bisa jadi ini bukan tontonan ya, ini sidang. Jadi coba seperti di sidang Sambu dan sebagainya, penonton kan tertib duduk rapi gitu ya, tidak anu ya. Baik. Silakan dilanjutkan. Ini karena ahli memberikan pendapat, Baik. jadi Anda tidak usah memberikan pendapat tapi pertanyaan. Iya, saya bertanya. Pertanyaan. Baik. Baik. Saudara ahli Bang Rocky Gerung, alhamdulillah akhirnya saya bisa bertatap muka langsung. Bang Rocky, kalau boleh saya tahu tiket pesawat pulangnya jam berapa? Saya biar bisa minute waktu. Jam berapa, Mas? Ya jam 4 saya mesti balik ke Jakarta. Berarti jam 3, setengah 3 sudah harus meninggalkan pengadilan ya. Baik. Saya bertanya, sebelum saya bertanya saya ingin menyampaikan statement dulu. Saya tidak marah dan tidak dendam kepada jaksa. Walaupun di dalam alam bawah sadarnya jaksa itu Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Nah, tapi nggak apa-apa, saya akan selalu mendoakan
Mudah-mudahan jaksa penuntut umum sakinah mawaddah rumah tangganya, berkah rezekinya, husnul khotimah insya Allah. Baik Bang Rocky, saya mau bertanya. Saya waktu itu dipanggil oleh, ini untuk penyidik, barangkali penyidiknya nonton dan pasti nonton ya, Pak Toto Budi sama teman-temannya itu di Mabes ya. Saya dipanggil sebagai saksi. Oke, saya datang, saya di BAP sebagai saksi dengan bahasa yang ramah, santun, macam-macam lah. Kurang lebih 4 jam, 5 jam. Setelah selesai di BAP sebagai saksi, penyidiknya keluar, datang lagi bawa laptop yang sama, disidik menjadi tersangka, naik status menjadi tersangka, bahkan langsung ditahan hari itu juga. Oke, jadi Bang Rocky, saya protes, kenapa saya ditahan? Kan belum terbukti itu. Saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI, dengan semua pihak. Anda memang menista agama. Nah, problemnya sampai sekarang, kuasa hukum sudah berusaha datang ke MUI, nyari siapa MUI-nya, orangnya mana yang mengatakan sudah gelar perkara sama penyidik. Bahkan kemarin kita ngajukan panggilan untuk MUI supaya hadir sini sebagai ahli agama, nggak ada respon apa-apa. Ah ini Bang Rocky ya. Dan akhirnya intinya saya ditahan sekarang sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke sekarang Makobrimob dengan berbagai macam dinamika deritanya saya terima. Menurut Bang Rocky gimana? Ini kezoliman atau ini penindasan atau bagaimana? Dan ini sidang ini digelar bagaimana? Apa saya ini berhak bebas atau berhak dituntut memang, atau memang saya ini sudah memang bajingan, memang sampah atau bagaimana? Dan saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan, padahal prinsip alasannya istri saya opname, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu, 2 momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Bang Rocky, terima kasih. Ketakwaan Anda berkurang apa enggak? Ketakwaan saya semakin bertambah insya Allah. Ya udah, semakin yakin. Itu bahagia aja, nggak ada soal. Ya, buat saya itu kalau masuk perspektif Anda, itu Anda memperoleh ujian supaya Anda betul-betul makin lama makin halus batinnya. Yes. Itu bagian yang saya anggap. Tetapi hak Anda untuk duel di pengadilan juga harus dibuka itu. Jadi buat saya tadi saya terangkan, ya seharusnya Anda nggak ditangkap. Karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu. Apa aja, batasnya cuma asal Anda nggak tunjuk hidung seseorang itu. Maksudnya tangannya kena di itu. Kalau cuma mencaci maki boleh aja, tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, mencaci segala macam. Kan ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih aja di presiden, Pak Jokowi terpilih itu. Tapi tetap dia dipilih oleh rakyat kan, bukan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk itu. Yang membedakan Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu pengemis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki dia? Sama juga presiden. Presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya. Saya ingin negara ini ada keadilan. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi itu. Jadi kalau dia nggak lakukan, saya maki-maki dia. Saya nggak maki-maki Pak Jokowi, saya nggak maki-maki Pak Tito atau Pak Kapolri. Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara tuh. Yang namanya kebetulan Jokowi, siapapun namanya tetap saya maki-maki kan. Jadi enggak, kan itu sebetulnya presiden gitu. Enggak usah pakai nama misalnya supaya lebih netral kan. Jadi kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri. Maka saya kritik, dianggap saya maki-maki itu. Lain dong. Kan saya kasih metodologi. Presiden bilang misalnya, saya bilang, Presiden Jokowi ini logikanya nih cacat, nggak bisa mikir. Dia bilang begini, 2 minggu lalu, saya setiap kali terganggu dengan kemacetan. Begitu banyak motor, begitu banyak mobil. Hebat. Oleh karena itu, saya izinkan subsidi pada pembeli mobil listrik itu dinaikkan. Oleh karena itu, motor kita subsidi.
supaya lebih banyak orang beli motor, supaya lebih banyak kemacetan. Apa nggak ngaco logikanya? Cacat logis. Dia mau supaya nggak ada kemacetan, tapi dia sponsori orang untuk beli mobil murah. Kenapa nggak cacat? Siapa mau bantah logika itu? Coba? Memang. Apakah Jokowi yang nggak bisa mikir? Sebagai presiden, kebijakannya itu dungu, bukan dia yang dungu. Kebijakannya dungu. Memang dungu. Baik Bang, jadi yang saya tanyakan tadi Bang, secara filsafat hukum, ini benar atau salah saya ditangkap ini Bang, gitu loh. Tadi saya terangkan dari awal, Anda berdua adalah warga negara. Kedaulatan warga negara itu di atas kedaulatan presiden. Kenapa? Presiden itu hanya berdaulat selama 5 tahun, Anda berdaulat seumur hidup. Baik, terima kasih Bang, saya rasa cukup. Cukup ya. Ya. Dari Pak Bang Tri pertanyaan ya? Ya, Ada Pak Hakim. ya. Silakan. Ya, iya. Selamat siang, Bung Rocky. Saya merasakan katarsis yang luar biasa bisa berjumpa dengan Anda yang telah bicara soal saya sejak 7 tahun yang lalu di ILC. Pertama kali Anda tampil di ILC itu membela saya. Bukan Bambang Tri yang bikin hoax, tapi Jokowi yang bikin hoax. Karena hoax itu informasi yang nilainya 0 atau di bawah 0. Itu mohon Anda terangkan lagi dalam forum ini. Saya pengen lebih dipertajam. Waktu itu 7 tahun lalu, waktu kasus itu masuk, saya bilang bahwa status dari tulisan itu adalah gugatan terhadap seseorang yang jabatannya paling tinggi di Indonesia tuh. Jadi ya semakin tinggi jabatannya, semakin gugatan itu makin kenceng. Dasarnya itu aja. Oleh karena itu saya bilang di ILC, pembuat hoax terbaik itu bukannya Saudara Bambang Tri, pembuat hoax terbaik adalah kekuasaan, adalah negara. Pemerintah adalah pembuat hoax terbaik. Kenapa? Untuk bikin hoax dia mesti kendalikan opini publik. Untuk bikin hoax dia mesti punya statistik. Untuk bikin hoax dia mesti punya narasi itu. Untuk bikin hoax dia punya humas, dia mesti punya pegang media. Siapa yang pegang itu semua? Ya Pak Jokowi. Jadi setiap hari Pak Jokowi bisa bikin hoax. Karena dia punya semua peralatan untuk bikin hoax. Soal dia bikin apa enggak, itu soal moral dia. Tetapi potensial untuk bikin hoax itu adalah kekuasaan. Gitu tesisnya tuh. Ya. Kedua, supaya kita bisa bertanya jawab secara ilmiah, saya merujuk ke sebuah buku yang pernah Anda komentari, pernah Anda baca, dan itu buku yang bagus. Theory of Everything, Stephen Hawking. Saya baca itu terjemahannya. Ya. Di situ Stephen Hawking menyatakan penyesalan terbesar Einstein adalah bahwa dia pernah meyakini alam semesta ini statis. Apakah benar ingatan saya itu? Ya. Bukunya lebih lengkapnya Grand Theory of Everything. Yang terjemahan itu yang saya baca oleh Sugianto, pengarangnya penerbitnya Kanisius. Ya, saya baca buku ya, dalam bahasa Inggris. Ya. Yang dipersoalkan adalah Einstein yang sudah diklaim sebagai ilmuwan fisika terbesar, penemu teori relativitas, itu pernah menyatakan penyesalan terbesar saya adalah ketika saya menolak pendapat bahwa alam semesta ini berkembang, the expanding of cosmos. Ya. Bagaimana kalau suatu saat nanti orang menemukan ya bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu seiring dengan waktu, ya. Apakah jaksa ini tidak akan menyesal 7 turunan kalau itu terjadi? Menurut Pak Rocky bagaimana berdasarkan buku tadi? Untung saya kuliah pertama Fakultas Teknik jurusan elektro, jadi saya baca ilmu fisika itu. Gini, saya mesti ingat tuh pelajaran-pelajaran dasar itu. Fisika pertama namanya fisika Newton. Dia hanya berlaku di tingkat di mana gravitasi itu bisa diukur di bumi. Untuk hal-hal di atas kemampuan Newton di bumi berlaku prinsip relativity itu. Tetapi orang sering salah menerangkan antara relativity dan relativism. Einstein nggak pakai istilah relativism. Relativity
Tetapi teori itu sebetulnya, ini kalau ada teman-teman yang ahli fisika coba koreksi, saya belajarnya 20 tahun lalu nih ilmu fisika tuh. Yang pertama mengungkapkan relativity itu adalah Laplace. Laplace bikin dugaan bahwa kalau saya tahu posisi satu objek bersamaan dengan kecepatannya, maka saya tahu arah dari objek itu. Laplace. Itu kemudian dikritik oleh Heisenberg. Heisenberg bilang, kalau Anda tahu kecepatannya, tidak mungkin Anda tahu posisinya. Demikian sebaliknya. Kalau Anda tahu posisinya, tidak mungkin Anda tahu kecepatannya. Semua itu kemudian diucapkan kembali dalam formula dari Einstein. Karena semuanya bisa berubah, karena fungsi dari massa itu adalah mc square. Sehingga perubahan-perubahan yang diukur itu bisa berubah juga di tempat yang lain. Nah, sekarang ada teori lain, ada parallel universe, macam-macam, string teori itu. Tetapi prinsipnya, ilmu fisika pun berubah paradigmanya tuh. Yang kita sebut sebagai teori paradigma yang dibuat oleh Thomas Kuhn, bahwa paradigma itu menuntun riset-riset teknisnya tuh. Jadi bahkan ilmu fisika berubah. Yang nggak berubah itu adalah matematika. Yang nggak berubah itu adalah keyakinan tentang Tuhan. Itu nggak berubah tuh. Jadi itu betul tadi. Seandainya suatu waktu, apalagi ilmu hukum, apalagi bukti yang sedang dicari, tiba-tiba bisa berubah. Lalu yang disebut pembuat hoax adalah jaksa. Kan bisa begitu tuh yang terjadi kan. Jadi itu prinsipnya. Maaf ya, saya terangkan ilmu fisikanya karena Anda bicara soal buku-buku ini. Jadi, sampai sekarang saya masih baca buku fisik. Jadi pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau ijazah Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik kertas, apakah tidak sampai kemungkinan para jaksa ini bunuh diri massal? Iya, karena ketololan yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Einstein tentang dirinya sendiri itu. Kan selalu ada yang saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin juga justru naik pangkat itu kan. Kan anything goes itu. Kalau bahasa lagunya kue sera-sera, the future is not ours to see. Tetapi hukum pasti punya prediksi itu, dan prediksi hukum selalu berhubungan dengan keadaan politik. Jadi tentu kita serahkan pada Pak Hakim, apakah betul bahwa kalau legalisme itu dipakai hari ini, apakah legalisme yang sama dengan asumsi yang sama berlaku juga ketika rejimnya berubah? Kan itu question marknya di situ kan. Tapi oke, saya menganggap bahwa saya hadir di sini untuk memberi jalan pikiran radikal atau sebutnya jalan pikiran alternatif tentang kasus-kasus semacam ini. Kan ini akan masih banyak kasus beginian tuh. Jadi kalau diurut ya mungkin bukan cuman bunuh diri massal, bunuh diri seluruh infrastruktur kejaksaan, karena kasusnya banyak kan bukan cuma ini. Tapi ini pelajaran bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, semua isu yang tadinya disembunyikan lama-lama muncul, popping up sebagai problem itu. Jadi yang diputuskan sekarang akan jadi problem di 2 minggu ke depan kalau pemilu batal. Kedua, soal buku lagi yang Pak Rocky uraikan panjang lebar di ELC, yaitu bukunya Amartya Sen, di mana lahir teori ekonomi yang sangat bagus, mendapat hadiah Nobel kalau nggak salah, dipicu oleh kejadian yang sederhana ketika seorang bapak mati terbunuh ketika dia mau membelikan susu buat anaknya, membelikan susu di tengah-tengah rakyat itu, di tengah-tengah huru hara itu, ya. Menjadi persoalan ketika hal yang sama saya alami dalam kasus. Bayangkan, saya gambarkan, saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya goresan yang saya alami. Ya. Saya berusaha untuk membela diri saya, yang saya tanggung jawab presiden dong. Karena dia presiden saya, bagaimana dia tidak melindungi keamanan saya sebagai napi? Kan boleh itu. Istri saya hamil dan sekarang keadaan gila, dan kemarin dicek oleh seorang saksi fakta, ya, yang nanti akan saya sampaikan sebagai saksi fakta saya. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang mengalami goresan seperti saya ini berbohong seperti Amartya Sen? Tidak mungkin berbohong.
pertanyaannya kemungkinan ya. Ya. Monggo bisa dijawab. Saksi ahli hanya berpendapat, monggo pendapat ahli gimana? Saya dulu juga mengajar mata kuliah judulnya filsafat dan psikoanalisa. Ada satu teori di dalam psikoanalisis bahwa yang diendapkan di bawah sadar itu yang benar itu. Teori Freud. Sekarang kita mau cari tahu kuncinya di mana yang biasa disebut Freudian key dalam kriminalitas itu. Kalau seseorang pada akhirnya memperlihatkan kejujuran dengan konsekuensi yang panjang, maka kita mesti duga dengan kuat bahwa dia sudah menghitung itu karena konsekuensinya panjang. Jadi dia menganggap bahwa buat apa saya bohong kalau konsekuensinya sampai soal keluarga saya terlantar. Itu namanya kalkulasi eksistensial di dalam cara seseorang menghayati core self-nya. Tadi saya kasih cerita tentang Brutus dan Caesar. Brutus teman baik Caesar. Dia tahu kalau dia patuh aja pada Caesar, dia bisa jadi duta besar, dia bisa jadi Menko Polhukam tuh. Tetapi hati nurani Brutus mengatakan, Anda teman baik gue, kenapa Anda hianati ide republik? Brutus tahu kalau dia bunuh Caesar, dia juga akan mati, Brutus ini. Tetapi dia ambil risiko itu, dan dia tahu bahwa dia akan dicaci maki sebagai pengkhianat. Setelah berabad-abad, baru bisa diterangkan bahwa Brutuslah pahlawan, Caesar itu bajingan. Karena dia mengkhianati ide publik, republik. Tapi kemudian nanti ada keterangan lain bahwa Brutus sebetulnya adalah anak dari Julius Caesar, karena Caesar itu kerjaannya adalah ngewek dengan semua istri pejabatnya. Saya pakai istilah itu supaya lebih mudah. Hobi Caesar adalah menyetubuhi istri-istri pejabatnya. Salah satu yang dia setubuhi adalah ibunya Brutus. Jadi kalau kita gambarkan peristiwa ini di kepala kita, ini bisa jadi sinetron panjang gitu. Tentang kemaksiatan politik Indonesia. Hal ini sekarang dibuka di dalam soal polisi kan macam-macam isunya kan. Isu seks masuk di situ, isu narkoba, isu penyalahgunaan jabatan. Jadi dalam satu peristiwa kecil ada semua variabel tentang kebiadaban itu bisa masuk di situ. Itu yang dialami oleh saudara Bambang Tri, sehingga dia ekspresinya itu betul-betul eksistensial. Cara dia menatap saya, gemetar dia ngomong. Jadi saya hanya bisa membantu mendudukkan soal ini dari semua perspektif pengetahuan yang pernah saya pelajari dan saya pertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cukup nggih? Satu lagi belum. Yeah. Satu lagi. Ya. To the point aja, to the point. Ya, to the point. To the point aja. Yeah. Dan itu kan pernyataan saya di depan publik itu apakah itu betul-betul saya alami atau saya bohong tentang istri saya, kan gampang pengujiannya. Tes DNA anak itu. Kalau bukan anak saya berarti saya tidak bohong. Ya artinya saya tidak bohong bahwa dia mengalami suatu udah paksa kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa saya atasi. Ya, sama dengan masalah ijazah loh. Betapa gampangnya itu dilakukan tes forensik dengan karbon ya. Usia kertas ini sama atau enggak dengan ijazah yang benar. Lah saya sudah sampel yang asli sudah, sehingga saya siap menghadirkan di pengadilan. Kalau Jokowi punya, bandingkan aja. Kan sama simpel persoalannya. Ya, kenapa yang ada di kepala jaksa ini tidak sesimpel itu? Fenomena apa yang menjangkiti para jaksa ini, Profesor? Pertanyaannya apa? Lah ya, apa yang membuat jaksa itu tidak bisa berpikir seperti saya? Simpel. Iya. Oke ya, saya nggak mungkin memaksakan jawaban itu, tetapi dari koneksi subjektivitas saya bisa nangkep satu gejala yang juga dalam psikoanalisis disebut delirium. Delirium itu artinya seseorang yang nggak bisa lagi mengucapkan karena semua peralatan dia untuk mengucapkan telah dimanipulasi oleh kekuasaan.
Jadi dia gugup dan gagap. Saya cuma mau tanya pada jaksa, apakah Anda mengalami gejala delirium itu? Sehingga gugup dan gagap berhadapan dengan kekuasaan? Big question mark, silakan jawab. Kan tugas dari jaksa adalah memeriksa perkara tuh, dengan basis tuduhan itu. Tetapi kalau perkara itu dimasukkan dengan basis tuduhan dan di belakangnya ada bayang-bayang kekuasaan, jaksa bisa mengalami delirium, gugup dan gagap. Fasilitas itu yang bisa diuji di pengadilan. Argumentasi jaksa mungkin masuk akal, tetapi kemasuk akalan itu bukan karena legal reasoning, melainkan karena imperatif kekuasaan itu dibuat masuk akal. Itu soalnya. Terima kasih. Saya rasa cukup nggih, tadi Ya, katanya terima sudah kasih. terakhir nggih. Nggih, Ya. saya rasa cukup nggih.